Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari keluarga GPDI LSAD Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan, dan pembacaan kita ada di dalam Injil Markus pasal yang ketiga. Injil Markus pasal yang ketiga, saya akan membacakan ayat yang ke-35. Demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema menjadi saudara Yesus. Menjadi saudara Yesus. Yesus berkata, barang siapa yang melakukan kehendak Allah, dialah yang menjadi saudaranya, menjadi keluarganya. Kalau kita mengobservasi dari Injil Markus ini, siapakah penulis Injil Markus? Injil Markus ditulis oleh Yohanes Markus yang merupakan kemenakan atau keponakan dari Barnabas, rekan sekerja dari Rasul Paulus. Yohanes Markus juga merupakan murid atau anak rohani dari Simon Petrus. Surat Markus ini ditulis dengan tujuan untuk memperkenalkan Yesus sebagai anak Allah dan juga untuk memperkuat iman dari orang-orang percaya, dari umat-umat Tuhan, orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, supaya mereka semakin yakin, supaya mereka imannya semakin kuat, mengaku dan percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Mesias. Interpretasi pelajaran yang kita dapatkan dari Injil Markus pasal yang ketiga ayat 35 ini merupakan respon atau reaksi Yesus, di mana saat ibunya dan saudara-saudaranya datang untuk mencari dia, Yesus berkata, kalau kita membaca dalam Markus 3 ayat 33, siapakah ibuku? Siapakah saudaraku? Jadi ibunya Maria bersama dengan saudara-saudara Yesus datang untuk mencari Yesus. Ketika orang memberitahukan kepada Yesus, ada ibumu dan saudara-saudaramu mencari engkau, ada di luar. Yesus berkata, siapa ibuku? Siapa saudaraku? Kalau kita mendengar perkataan ini, rasanya reaksi Yesus itu sungguh kurang tepat rasanya kalau kita mendengar dan kita langsung merasakan. Sudah jelas si pembawa kabar itu menyampaikan bahwa ibu dan saudaranya datang mencari dia. Tetapi Yesus seolah-olah tidak peduli bahwa ada ibunya, ada saudaranya di luar. Dengan mengatakan siapa ibuku dan siapa saudaraku. Bahkan terkesan Yesus menolak kehadiran ibu dan saudaranya. Sepertinya seperti itu. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, di akhir dari perikop ini Yesus menegaskan di dalam ayat yang sudah saya bacakan, ayat yang ke-35. Setiap orang yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dan dialah ibuku.
Pernyataan Yesus ini sudah sangat jelas bahwa di dalamnya itu sudah pasti termasuk Maria ibunya. Orang siapa yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku, dialah ibuku. Dari ungkapan ini Maria sudah termasuk, diakui sebagai ibunya. Karena Maria adalah seorang yang melakukan kehendak Allah. Maria adalah seorang yang taat kepada kehendak Allah. Ketika malaikat Gabriel datang menyampaikan berita bahwa dia akan mengandung Mesias, mengandung seorang anak dari Roh Kudus, Maria berkata, "Jadilah kehendakmu." Jadi Maria ini seorang yang taat kepada kehendak Allah. Sehingga tentunya Yesus juga mengakui ibunya, Maria sebagai ibunya. Karena Maria adalah salah seorang yang taat melakukan kehendak Allah. Dengan kerendahan hatinya mau mengambil bagian dalam karya keselamatan Allah bagi manusia. Maria yang dengan terbuka hati menerima dan menyambut malaikat Gabriel, tidak perlu diragukan lagi ketaatan Maria akan kehendak Allah. Dan dengan demikian pernyataan Yesus yang tadinya sepertinya menolak ketika ibunya datang dengan saudara-saudara mencari dia, itu terbantahkan. Yesus hendak menegaskan bahwa saudaranya yang adalah mereka yang mentaati perintah Allah. Maka kita perlu bertanya diri dan merenungkan, apakah kita sudah menjadi saudara bagi Yesus? Apakah kita hidup mentaati perintah Allah? Apakah kita hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Allah? Apa yang menjadi kemauan Allah bagi kita? Atau belum? Kalau kita mau menjadi saudara dari Yesus, saudara laki-lakinya atau saudara perempuannya, mari Bapak Ibu Saudara, kita harus hidup melakukan kehendak Allah. Aplikasi dalam kehidupan kita. Yesus berkata, barang siapa yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Mari kita menjadi umat-umat Tuhan yang taat melakukan kehendak Allah, yang taat melakukan perintah-perintah Tuhan. Biarlah ketika kita membaca firman Tuhan, bukan hanya kita baca, tapi kita renungkan. Bukan hanya kita renungkan, tetapi kita lakukan dalam hidup kita. Kita praktekkan dalam hidup kita. Kita hidupi, kita lakukan, sehingga kita menjadi saudara dari Yesus. Karena kita taat kepada kehendak Allah. Kita melakukan firman Tuhan. Kita menghidupi, mempraktekkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara yang kasih Tuhan, tentunya untuk kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, kita tidak akan mampu dengan kekuatan kita sendiri. Oleh sebab itu, izinkan Roh Kudus memenuhi kita. Izinkan Roh Kudus menuntun kita. Roh Kudus yang akan membimbing, memimpin kita kepada segala kebenaran. Roh Kudus akan menuntun kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Dan ketika kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus akan memampukan kita. Sehingga kita dapat hidup dari hari ke hari dengan taat dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah.
Dengan demikian kita menjadi saudara dari Yesus. Karena kita hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan. Hidup menjadi berkat, menjadi terang bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, buat kasih dan kemurahan-Mu kami boleh ada sampai saat ini. Itu semua karena pemeliharaan-Mu Tuhan. Kami mau hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami mau hidup taat kepada Engkau Tuhan, sehingga kami mau menjadi disebut sebagai saudara dari Yesus. Tuhan, berikanlah kami keluarga GPD LSAD Magelang kekuatan untuk tidak lupa memperkatakan firman-Mu, tetapi merenungkannya siang dan malam. Tolong kami bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalam firman-Mu. Kiranya dengan tuntunan firman-Mu, perjalanan kami akan berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.